Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alawes Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, cahaya kemuliaan, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Nabi Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak-Mu yang terkasih, dalam Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Semoga kami Kau perkenankan menjadi pendengar dan pelaksana sabdamu, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 9 ayat 2-10. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian sampai seputih itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Pertama-tama itu terjadi dalam Injil yang diwartakan kepada kita, penampakan yang mulia di hadapan 3 murid yang istimewa, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dalam Injil, 3 pribadi ini
mendapat keistimewaan bersama Yesus saat Yesus mengalami transfigurasi, berubah rupa dalam kemuliaan. Dan nanti kita akan berjumpa kembali tiga murid ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, bersama Yesus di Taman Getsemani. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, momentum transfigurasi menjadi momentum ketika Yesus dinyatakan oleh Bapa sebagai anak yang dikasihinya, dan kita semua dipanggil untuk mendengarkan Dia. Kita ingat, sabda yang sama diperdengarkan pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan dengan kalimat yang persis sama. Perjumpaan dengan Yesus yang mulia memuat tantangan bahwa kita semua dipanggil untuk mendengarkan Dia. Dia, yakni Putra Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita dalam diri Yesus Kristus. Dengan mendengarkan Dia, kita pun dimasukkan ke dalam misteri keputraan itu, sehingga kita pun disebut sebagai putri-putra terkasih Bapa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, baik kalau kita baca Santo Petrus sendiri dalam merefleksikan pengalaman itu sebagaimana dituangkan dalam suratnya yang kedua, bab 1 ayat 16-19. Santo Petrus menulis, "Saudara-saudara, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika suara dari Yang Maha Mulia datang kepadanya dan mengatakan, 'Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.' Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baik kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah refleksi Santo Petrus atas pengalaman transfigurasi, dan Santo Petrus mengajak kita untuk teguh di dalam iman, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mencahayai kehidupan kita. Mari kita saling mendoakan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang terus dengan rendah hati, penuh syukur dan sukacita mendengarkan Kristus dan melaksanakan setiap sabdanya di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita layak menjadi putri-putra Bapa atas pengalaman personal dalam perjumpaan dengan Yesus yang mulia, dan iman itu bukan isapan jempol, dongeng, melainkan kenyataan yang dianugerahkan kepada kita. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.